Gerabah merupakan salah satu karya seni terapan tertua yang ada di Indonesia. Gerabah ini telah digunakan sejak ribuan tahun lalu oleh masyarakat Indonesia, yang mana tujuannya sendiri yaitu sebagai tempat wadah air, tempat menyimpan bahan pangan, hingga sebagai alat ritual. Keberadaan gerabah tidak hanya memiliki nilai fungsional semata, tetapi juga sebagai mempresentasikan sebagai kearifan lokal, nilai budaya, hingga sejarah perkembangan teknologi tradisional masyarakat. Semakin berkembangnya industrialisasi dan masuknya produk berbahan kaca, plastik maupun logam, posisi gerabah mulai tersisihkan. Banyak desa pengrajin mengalami penurunan minat generasi muda untuk meneruskan membuat gerabah. Selain itu, proses produksi modern yang cepat dan murah menyebabkan keahlian berbasis keterampilan tangan semakin terpinggirkan. Jika tidak dilakukan upaya pelestarian, maka teknik pembuatan gerabah secara konvensional yang diwariskan secara turun-temurun dikhawatirkan akan hilang. Maka dari itu, kami mahasiswa Universitas Negeri Malang dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri berkomitmen untuk menjaga kelestarian pembuatan gerabah secara konvensional. Kami dedikasikan video ini untuk Universitas Negeri Malang dan masyarakat luas agar proses produksi gerabah secara konvensional dapat dilestarikan hingga ke generasi selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita simak video pembahasan mengenai gerabah dan pemanfaatan material tekniknya pada video selanjutnya. Halo semuanya. Nah, ini kita mau berangkat nih, tapi sebelum kita berangkat, lebih afdal lagi kita kenalan dulu. Aku Riadra Padamjami. Aku Sylvia Narimadani. Aku Tasya Nabila. Aku Riko Nuritayono. Nah, sebelum kita berangkat, kalian harus tahu dulu, kita adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang dari program studi teknik industri, yang kali ini bakal berangkat langsung ke Kampung Gerabah Penanggungan Malang. Nah, langsung aja kita berangkat. Ada satu tempat yang benar-benar swantai sayang, pemandangannya tinggal sebut saja. Mau pantai ada, gunung-gunung juga, bahkan yang lengkap ada air terjunnya. Dan tempat swantai itu menyimpan banyak cerita yang lucu, yang lugu-lugu. Nah, kita sudah sampai nih di Kampung Gerabah Penanggungan Malang. Bisa kita lihat produk hasil pengolahan gerabah. Ada piring hias, topeng, pot, dan masih banyak lagi. Yuk kita simak penjelasan dari pengrajinnya langsung, yaitu Bapak Haryono. Oke, untuk yang pertama, mungkin saya bakal tanya itu sih Pak, sejarah singkat dari usaha Bapak. Misal contoh kayak usaha Bapak ini mulai dari tahun berapa gitu Pak? Usaha ini saya rintis sejak tahun 1998 ya. Lama ya Pak? Sudah lama. Nah, kita merintisnya melalui berbagai kegiatan juga. Salah satunya kegiatan edukasi yang selama ini kita lakukan, dikarenakan kita terkondisikan oleh ini. Aku mau cerita tentang kajian yang ada di Kampung Gerabah. Sebenarnya kita saat ini sangat kekurangan untuk regenerasi. Sedangkan para perajin sudah banyak yang meninggal, terus sudah beralih profesi gitu ya. Kebetulan saya sendiri juga meneruskan dari kakek buyut saya tentang kerajinan ini ya, usaha kerajinan ini ya, gitu. Nah dari situ saya terpanggil untuk gimana caranya untuk melestarikan seni kerajinan ini. Salah satu upaya kita ya dengan melakukan edukasi ke berbagai kalangan lah ya, katakan mulai dari TK, PAUD sampai mahasiswa seperti itu. Mungkin untuk acaranya sendiri itu gimana ya Pak? Apa Bapak mungkin ada acara edukasi atau gimana untuk agar masalah yang tadi Bapak katakan itu kayak bisa terselesaikan mungkin. Oke, untuk acara edukasi ya, kita membuka kelas-kelas khusus, kelas-kelas umum juga sebagai upaya pelestarian juga ya. Nah, selama ini yang kita lakukan adalah edukasi melalui sekolah-sekolah. Kadang kita didatangin tamu dari luar, anak sekolah dari berbagai perguruan tinggi, berbagai sekolah
menengah, atas dan seterusnya seperti itu. Untuk bahan apa? Untuk kerajinannya Bapak kan sendiri itu gerabah kan ya Pak? Iya. Sedangkan gerabah sendiri itu kan terbuat dari tanah liat. Tanah liat. Betul. Nah, yang saya tanyakan itu Bapak itu ngambil sumber tanah liatnya itu di mana, sama kriterianya mungkin ada kriteria khusus buat gerabah Bapak? Ya, untuk bahan baku pembuatan gerabah memang kita menggunakan tanah liat ya. Iya. Kan kebetulan saat ini kita sudah kekurangan kesulitan juga bahan baku. Jadi kita ngambilnya itu dari luar daerah juga. Katakanlah dari di arah Kabupaten Malang gitu ya. Kalau dulu kita dekat-dekat sini banyak gitu. Dan ketika tanah liat yang bisa digunakan itu sebenarnya yang mempunyai tingkat elastisitas tinggi dan mempunyai kandungan mineral atau zat besi yang tinggi. Karena ketika kita bahan baku tadi memenuhi kriteria tadi, dia akan tahan dengan suhu bakar seperti itu. Ya. Selanjutnya saya bakal tanya itu Pak, proses dari tanah liat ke gerabah itu gimana ya Pak? Sama kenapa sih pakai tanah liat? Kenapa nggak pakai tanah lain buat membuat si gerabah ini? Oke, kenapa kok dipakai tanah liat gitu ya? Ya karena tanah liat yang kita pilih ialah tanah yang memenuhi kriteria tadi ya. Iya. Tentang elastisitas, kandungan zat besinya tinggi, terus mengandung unsur silikannya juga tinggi gitu. Jadi tanah tadi sudah memenuhi kriteria, bukan semua tanah bisa enggak. Terus ada pemenuhan syarat tadi seperti itu. Mungkin untuk prosesnya dari tanah liat menjadi gerabah itu mungkin ada proses apa aja? Mungkin pembakaran atau apa? Sebelumnya tanah liat itu kita olah dulu, kita haluskan, kita giling apa slab gitu ya. Iya. Nah setelah itu kita gunakan membentuk. Dalam membentuk tadi kita mempunyai beberapa cara ya. Salah satunya yang cara tradisional, yaitu dengan teknik diputar, saputar itu ya. Iya. Ada teknik kedua, jadi teknik cetak. Kita dengan cetakan seperti itu. Mungkin itu yang proses yang kita lakukan selama ini. Proses pembentukan mungkin ada cara lagi Pak? Oh, mungkin ada proses yang lain? Oke, setelah kita bentuk Iya. bodi gerabah tadi, baru kita melangkah ke step pendekorasian dengan teknik pilin, tempel, ukir, apa gores, gitu. Setelah itu dikeringkan. Keringkan. Nah, setelah kering, kandungan air tidak habis, baru kita lakukan pembakaran. Dan pembakaran tadi di gerabah membutuhkan suhu 700 sampai 800 derajat. 700 sampai 800. Misal katakanlah kita di bawah Pak, di bawah dari 700 atau mungkin lebih dari 800, itu hal yang terjadi itu Ya, kalau kita bakarnya di bawah 700, barangnya mudah pecah. Kalau kita nyampe di atas 700 sama 800, itu barang akan kuat. Jadi matangnya itu benar-benar matang gitu ya, seperti itu. Baru setelah itu proses finishing, yaitu pewarnaan. warna Ya, pewarnaan sesuai dengan selera atau sesuai dengan order yang masuk, warnanya seperti apa, baru kita aplikasikan di gerabah itu sendiri. Gitu. Oke, itu dia teman-teman wawancara dengan bapaknya. Bagi teman-teman semua yang penasaran dan ingin membeli kerajinan dari bapaknya, bisa hubungin ke nomor 62878 6595 1301, atau kalian bisa langsung ke alamat bapaknya, yaitu Jalan Majen Pajahitan dalam nomor gang 18C, Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bye bye. Ya, jangan lupa beli ya. Udah bagus banget ini. Murah, bagus. Dan pokoknya nggak rugi kalau sini. Kalau nggak beli dibotakin. Kalau nggak beli dibotakin. Kalau nggak beli nanti porosnya 2 Nah, kali. kayak ini contohnya.